Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Syarif Munawir Hidayat dari 4B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioimmunoassay, yaitu teknik pengujian untuk mendeteksi dan memperkirakan kompleks molekul imun, antibodi, hormon, dan zat terkait dari sampel yang diberikan. Ini adalah teknik in vitro yang sensitif dan spesifik untuk laboratorium kerja penelitian. Karena metode ini dikembangkan oleh Rosalind Sussman-Yalow, Roger Guillemin, dan Andrew Skelly di Rumah Sakit Administrasi Veteran di Bronx, New York. Perkembangan revolusioner ini menghasilkan Dr. Yalow hadiah Nobel untuk kedokteran pada tahun 1977. Wanita kedua yang pernah memenangkannya. Dalam pidato penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Fatur Rahman dari kelompok radioimmunoassay. Di sini saya akan menjelaskan konsep radioimmunoassay atau bisa disebut dengan RIA. RIA akan dimulai dengan antibodi tabel labeling yang diizinkan untuk berinteraksi dan mengikat molekul target dalam molekul lebih. RIA lebih disuka antibodi tabel label ini diinokulasi dalam beberapa cara, seperti digabungkan dengan manik agrosa, direvisi ke permukaan, dan lain-lain. Melakukan teknik ini, beberapa syarat adalah: 1. Antiserum khusus untuk antigen dan antiinflamasi. 2. Antigen berlabel radioaktif. 3. Beberapa teknik untuk memisahkan kompleks antigen antibodi yang terikat dengan tidak terikat. 4. Instrumentasi untuk mengatur dan memberikan tingkat radioaktivitas. 2. Sumber radioaktivitas. Untuk membuat antigen berlabel radio, isotop radioaktif tertentu digunakan, misalnya antigen C14 dan H3 dan I125, radio label 125I. Sering digunakan untuk radioimmunoassay. Antigen berlabel radio yang sangat spesifik dan efisiensi ini disiapkan dengan ionisasi antigen murni. Isotop radioaktif biasanya meningkatkan resolusi tirosin, baik metode chloramines, pemisahan antigen terikat dan tidak terikat. Teknik pemisahan tertentu digunakan untuk memisahkan antigen berlabel radio untuk digunakan dalam radioimmunoassay nanti. Teknik-teknik ini adalah: 1. Antibodi ganda, 2. Membran selulosa, 3. kromatografi, 4. Teknik fase padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja RIA, yaitu radioimmunoassay. Adapun prinsip kerja dari RIA dapat diringkas sebagai persaingan reaksi dalam campuran yang terdiri dari antigen atau hormon yang berlabel radioaktif dengan antibodi dan antigen atau hormon yang berlabel tidak radioisotop. Antigen radioaktif dicampur dengan sejumlah antibodi. Antigen dan antibodi berikatan satu sama lain menjadi satu zat. Kemudian ditambahkan zat yang tidak diketahui jenisnya yang mengandung sedikit antigen. Zat baru inilah yang merupakan zat yang akan diuji. Let us assume we have a serum sample and we want to find out the concentration of A antigen present in that particular sample. If we wish to do this, we must have three things with us. First is anti-A monoclonal antibodies against the antigen. That is, this antibody will bind to A antigen present in the sample. These antibodies are generally prepared by hybridoma technology. If you wish to learn more about this technique, click on the link given in the description of this video. Second thing is radio-labeled A antigen, means some part of this antigen is made up of radioisotopes.
so that they can emit radiations like gamma or beta. Generally, heavy isotopes of hydrogen, that is tritium, or iodine 125 is used for this. And the last thing, Audio Jungle. same A antigen in unlabeled form, that is the original form. So these three things, that is anti-A antibody, Audio Jungle. radio-labeled A antigen and unlabeled A antigens are very important if you want to find out the concentration of A antigen present in the sample. If we don't have these things, we cannot find the concentration. Langkah-langkah radioimunoasai atau RIA. Yang pertama, Audio Jungle. antigen target diberi label radioaktif. Yang kedua, antigen akan berikatan dengan antibodi spesifik. Yang ketiga, penambahan antibodi spesifik yang diketahui. Yang keempat, ditambahkan sampel seperti serum darah untuk memulai reaksi. Yang kelima, saat reaksi berlangsung, antigen akan berlabel dan tidak berlabel akan mengikat molekul antibodi. Yang keenam, terjadi kompetisi reaksi yang mana akan tetap tidak mengikat dan yang lainnya hadir dalam bentuk bebas. Yang ketujuh, Audio Jungle. terjadinya pemisahan antigen terikat dengan yang tidak terikat. Yang kedelapan, dapat diukur radioaktivitas antigen bebas dari supernatan. Yang kesembilan, radioaktivitas digunakan untuk menguji deteksi jumlah protein atau molekul antibodi yang diinginkan. Audio Jungle. Saya Sinta dari kelas farmasi 4B. Kegunaan atau manfaat RIA radioimmunoasai dalam pemeriksaan darah Audio Jungle. atau imunologi serologi. Kegunaan dan manfaat radioisotop untuk radioimmunoasai atau RIA, radiasi kimia, radioimmunoasai atau RIA adalah teknik pengembangan terkini untuk mengenali cairan tubuh lain seperti hormon, steroid, dan antigen dalam jumlah sangat sedikit. Nah, metode yang telah diterapkan adalah analisis insulin dalam cuplikan darah pasien. Sebelum analisis larutan insulin yang mengikat antibodi dikembangkan dari hewan secara laboratorium, kemudian larutan insulin digabungkan dengan insulin dan isotop radioaktif di mana antibodi terikat pada insulin radioaktif. Nah, contoh penggunaan metode RIA ini dianggap sebagai pelopor dalam kedokteran nuklir, pengukuran radioaktif karena zat radioaktif muncul dengan kejelasan dan akurasi. Audio Jungle. Menggunakan RIA ini bervariasi dan termasuk bank darah screening untuk hepatitis, deteksi narkoba, virus pelacakan, deteksi dini leukemia, dan kanker lainnya. Pengukuran hormon pertumbuhan manusia dan bantuan dalam mendeteksi berbagai jenis tukak seperti tukak lambu. Audio Jungle. Audio Jungle.